Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabili. Nomor induk mahasiswa saya 41200019, kelas 413B37, mata kuliah Karakter Building, jurusan Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bahasa, Universitas Bina Sarana Informatika Pemuda. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi artikel isu keprihatinan bangsa Indonesia dengan tema banyaknya bencana alam di Cianjur. Sebenarnya pada tema kali ini terdapat 6 isu tentang keprihatinan bangsa. Yang pertama yaitu korupsi, kedua narkoba, 3 NKRI, 4 bencana alam, 5 bahasa daerah, 6 konservasi satwa liar. Namun, kali ini saya akan memilih tentang bencana alam. Karena bencana alam bisa kapan saja terjadi tanpa mengenal situasi dan kondisi. Setiap adanya sebuah bencana pasti menimbulkan luka yang mendalam bagi para korban. Namun sesungguhnya kita sebagai manusia juga bijak, harus tetap menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar. Dengan ini setidaknya sebuah bencana alam dapat diminimalisir agar tidak semakin besar. Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Pada beberapa waktu lalu, ada banyak sekali peristiwa bencana alam yang terjadi di wilayah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Cianjur menyebutkan bahwa 20 bencana alam yang terjadi di Cianjur dalam waktu 1 pekan terhitung mulai dari 27 November 2021 sampai 3 November 2021. Menurut Kepala Bidang Perencanaan dan Kesiapsiagaan BPBD Cianjur, Taufik Zuhrizal, mengatakan, sebagian besar bencana alam melanda wilayah bagian selatan yaitu Kecamatan Sukanagara, Campaka, Campaka Mulya, Sindang Barang, dan Takokak. Bencana banjir dan longsor mendominasi kejadian selama sepekan terakhir. Setelah hujan deras lebih dari 2 jam, ratusan rumah rusak ringan, sedang, dan berat. Longsor juga menyebabkan akses jalan penghubung antar desa dan kabupaten terputus. Sejumlah warga yang terkena dampak yang mengakibatkan kondisi rumahnya rusak parah akibat tanah longsor segera dievakuasi ke tempat yang aman. Sekitar 80 kepala keluarga di beberapa kecamatan terkena dampak dari bencana alam tersebut dan tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini. Berdasarkan data dari BPBD, di wilayah Cianjur terdapat 3 lempengan yang bisa mengakibatkan terjadinya pergerakan tanah dan pergerakan di pinggir pantai Laut Cianjur Selatan. Menurut Taufik, bencana alam selama 1 pekan terakhir disebabkan adanya fenomena La Nina, di mana Cianjur mengalami curah hujan yang tinggi sejak pagi hingga malam. Cianjur masuk dalam indeks risiko bencana dan menempati urutan keempat tertinggi di Jawa Barat, sehingga warga di seluruh wilayah diminta waspada. La Nina berasal dari bahasa Spanyol yang berarti anak perempuan. Dalam klimatologi, La Nina adalah fenomena alam di mana suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah turun hingga menjadi lebih dingin daripada biasanya. La Nina terjadi apabila angin menghembuskan air hangat permukaan laut dari Amerika Selatan ke arah barat menuju Indonesia, sehingga air dingin naik ke permukaan. Pasca peristiwa tersebut, BPBD Kabupaten Cianjur berkoordinasi dengan Koramil, Polsek, pihak pemerintah kecamatan, desa, relawan, dan masyarakat untuk melakukan penanganan korban dan
Terus melakukan pemantauan sekitar lokasi longsor untuk mengantisipasi terjadi longsor susulan. Bencana merupakan sebuah fenomena kehidupan manusia yang tidak dapat diketahui secara pasti kapan terjadinya. Manusia hanya mampu mengenali gejala-gejala awal dan memprediksi terjadinya. Kecanggihan teknologi yang diciptakan manusia terkadang hanya mampu menjelaskan gejala awal saja. Meskipun demikian, sesungguhnya manusia juga dapat mencegah terjadinya sebuah bencana dengan cara merawat serta menjaga alam sekitar agar lestari dan asri. Namun jika sudah terlanjur rusak, manusia diharapkan dapat mempersiapkan diri di dalam menghadapi bencana tersebut. Menurut Mahatma Gandhi, seorang filsuf dari India, masa depan tergantung pada apa yang kau lakukan hari ini. Jadi menurut saya, jika kita berbuat baik atau positif di kedepannya akan berdampak positif juga. Jika kita berperilaku negatif di kemudian hari juga kita akan mendapatkan efek negatif tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.